Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Fa ni'matun minallah tammah wa salihah. فنقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وبعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tentu saja Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad. Bapak, Ibu, abang kakakku dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat wal afiah insyaallah. Ramadan keberapa hari ini sudah? 22. Mungkin ada yang 23, mungkin ya. Berarti malam ini malam 23. Mudah-mudahan di malam yang ke-23 ini Allah masih terus kita kasih istiqamah dalam ibadah insyaallah. Tilawahnya masih baik insyaallah, sedekahnya masih terus jalan insyaallah, serta amal-amal saleh yang lainnya. Semoga Allah berikan kita keistiqamahan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan gak hanya itu, kalau bisa memang di 10 hari terakhir ini kita sudah ningkatin lagi. Begitulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sedekahnya saja ya, kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dibandingkan orang lain. Dan begitu masuk Ramadan, sedekahnya jauh lebih dahsyat ketimbang hari-hari di luar Ramadan. Dan begitu masuk 10 terakhir, wah, lebih dahsyat lagi, jauh lebih dahsyat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 10 hari sudah di masjid. Ya, 10 hari di masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Aisyah, "Idza dakhala al-'ashr", kalau udah masuk 10 nih Nabi ini, syadda mi'zarahu. Nabi kencangkan sarung beliau. Ini kinayah, ya. Ini satu majaz. Artinya Nabi SAW meningkatkan ibadah beliau. Padahal siapa yang nggak kenal ibadahnya Rasulullah SAW? Sifat sholatnya Nabi saja kita tahu. Beberapa hadis yang mungkin kita pernah dengar. Pernah satu waktu sahabat Huzaifah ibnul Yaman sholat di belakang Rasulullah SAW ya. Terus kemudian Rasulullah baca surah Baqarah. Ternyata nggak selesai sampai surah Baqarah. Rasulullah lanjutkan surah An-Nisa dalam riwayat itu. Dikirain selesai An-Nisa ruku sujud, ternyata Rasulullah sambung lagi dengan surah Ali Imran. Dikirain selesai Ali Imran ruku, ternyata nyambung lagi sama Al-Maidah. Kita sering dengar ini. Itu di luar Ramadan. Gimana kalau di dalam Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir ya. Syadda mi'zarahu. Rasulullah kencangkan sarung beliau, artinya beliau tambahkan lagi durasi ibadahnya. Wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupkan malam-malam beliau. Qillatun naum, qillatul manam, sedikit sekali tidurnya, istirahatnya. Ya. Wa qillatul ta'am, juga nggak banyak makan. Ya. Wa qillatul kalam, bahkan sedikit sekali bicaranya. Fokus ibadah hanya kepada Allah. 10 hari terakhir. Berarti kan kalau kita lihat kurvanya meningkat deh.
Begitu pula sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dalam sejarah itu, bahkan para sahabat itu kalau sholat yang kelihatan berjamaah kan di zaman Umar. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 3 kali tarawih berjamaah. Setelah itu hari keempat Rasul udah nggak berjamaah lagi. Ya. Khawatir Rasulullah bahwa nanti sholat tarawih berjamaah malah jadi satu kewajiban yang memberatkan dan mungkin banyak yang meninggalkan. Makanya Rasulullah sebagai bentuk kehati-hatian sebelum nanti diperintahkan menjadi satu kewajiban, Rasulullah stop. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, salat tarawih kembali dibuat berjamaah. Karena umat sudah masing-masing ini ijtihad untuk mengumpulkan kembali umat. Dicarikanlah imam yang bacaannya fasih, yang enak untuk didengarkan. Maka salah satunya Tamim Ad-Dari. Gimana kalau kemudian digambarkan sholat tarawihnya itu, wabil khusus di Ashrul Awakhir, itu orang-orang wabil khusus mungkin yang sudah uzur, sholatnya pakai tongkat udah, untuk nahan letihnya mereka dalam sholat, pakai tongkat. Dan baru kelar, kata mereka, kami khawatir nih kalau sholat fajar datang, jadi kami nggak sempat sahur. Jadi kalau kita gambarkan sekarang sampai jam 4 atau jam 4 seperempat kali ya, begitu sholatnya ya. Jadi ditingkatkan lagi. Bagaimana dengan yang wanita? Sama. Ada sebuah hadis Nabi SAW ya, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ceritanya, karena Nabi SAW dakhala al-masjid, Nabi masuk ke dalam masjid ya. Wa hablun mamdudun baina sariyatain. Terus Nabi ngelihat ada tali yang terikat di tiang gitu. Terus Nabi berkata, "Mahadha? Ini apa ini tali kok terikat di tiang begini?" Wa qalu, maka orang-orang mengatakan, "Hadza ya Rasulullah li Zainab." Atau kama qala. Ya, diceritakan para sahabat jawab, "Ini loh ya Rasul punya istrimu Ummul Mukminin Zainab. Ya. Idza fatarat ta'allaqat." Digunakan sama beliau kalau lagi sholat capek, pegangan sama tali. Pegangan sama tali. Sampai sebegitunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hullu." Sekarang dicopot aja, dicopot kata Nabi. Dicopot saja. Ya. Inna ahadakum liyusalli ahadukum nasyatahu. Ya. Wa in fatara falyaq'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah saat kita kuat. Ya. Tapi begitu lelah, letih, tidak apa-apa sambil duduk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Biqadri mastata'na, sekemampuan kita. Tapi di sini saya pengen menggambarkan sebegitunya loh sahabat itu ngejar hari-hari Ramadannya sampai tali diikat buat jadi penopang gitu. Kalau dia udah ngantuk ya dia pegangan gitu. Udah dahsyat betul. Nah harusnya seperti itu, makin hari makin meningkat. Apalagi di Ashrul Awakhir kita tahu bersama Allah Subhanahu wa taala ngasih bonus besar. Satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Kita sama-sama tahu itu, dan mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki untuk terus ikhtiar dan izinkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Istimewa sekali. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam bahasa Arab satuan angka tertinggi adalah alf, 1000 ya. Kata para ulama, kalau ada kalimat atau kata yang menggambarkan lebih tinggi nilainya, niscaya akan digunakan kata itu. Tapi memang dalam bahasa paling tinggi adalah satuan alf, 1000 ya. Makanya digunakanlah khairum min alfi syahr.
Ini bukannya sama dengan, ya, kita kan sering kali kalau kita dapat Lailatul Qadar sama dengan kita dapatkan kebaikan 83 tahun. Bukan sama dengan, khairun artinya apa? Lebih baik, Pak. Lebih baik. Seberapa baik? Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Yang jelas itu kebaikan khairun katsir. Banyak sekali kebaikan di dalamnya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita terus ngejaga motivasi ini, ya, untuk sampai kepada akhir Ramadan tanpa berkurang porsinya, artinya terus istiqomah bahkan meningkat, ya. Ada perkataan ulama Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan begini, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar bazalat qasara juhdiha. Ya. Kuda pacu itu kalau udah jelang finish dia akan lebih memacu lagi, speednya, kecepatannya, litafuza bisibak, agar sampai menjadi pemenang gitu, ya, akan mengerahkan sisa-sisa kekuatannya semampu mungkin untuk jadi pemenang dalam kontes itu, ya. Wala takunil khailu aftanu minka, jangan sampai kita ini nggak lebih paham dari kuda pacu. Kita kan tinggal sebentar lagi kan, sedikit lagi nih, ya. Ya Allah, nggak terasa ya, udah mau malam ke-23, ya, sebentar lagi akan habis Ramadan. Ramadan insya Allah sih akan datang tahun depan, hanya saja kita nggak bisa memastikan tahun depan datang kitanya masih ada apa enggak, begitu. Jadi manfaatkan betul, ya. Wa in kunta la tuhsin fil istiqbal, kalau kita ngerasa di awal-awal kita belum maksimal, belum baik, la'allaka tuhsin fil wada', semoga nanti di akhir ini justru kita nih baik itu hasilnya, husnul khatimah, ya, di bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, ayo sama-sama kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr untuk ngejaga ritme ibadah, Pak, sampai akhir. Sampai akhir. Bahkan motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Lailatul Qadar ada dalam salah satu hadis, ya, boleh jadi di tanggal 21, tapi ada hadis lain boleh jadi di tanggal 23, hadis lain mengatakan boleh jadi tanggal 24, hadis lain boleh jadi di tanggal 25. Banyak sekali hadis tentang Lailatul Qadar. Boleh jadi di tanggal 27. Ada hadis juga boleh jadi datang di tanggal 29 atau di malam 29. Jadi ini sir, dirahasiakan, tapi kita dikasih mudah. Setidaknya di 10 hari terakhir itu kita ikhtiarkan. Ayo, 10 hari saja, 10 hari yang akan memberikan kebaikan banyak sekali untuk kita semua, ya. Jadi sama-sama kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ayo, 10 hari saja, sisa 7 hari optimalkan ibadah Ramadan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang saat kita menjalani hari-hari Ramadan ini bisa jadi kita terkena satu penyakit yang namanya futur. Mungkin kita pernah mendengar itu, ya. Futur ini jenuh setelah sebelumnya giat, malas setelah sebelumnya itu semangat sekali. Itu futur namanya. Boleh jadi itu. Dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna likulli amalin syirrah. Pak, setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Wa inna likulli syirratin fatrah. Dan akan ada satu masa di mana kita mengalami kejenuhan setelah sebelumnya semangat itu. Jadi Nabi sudah kasih gambaran sebelumnya, ya. Macam-macam faktornya. Boleh jadi karena kita dikeji sama Allah dengan sakit. Orang kan kalau sakit tentu saja fisiknya nggak mendukung. Fatrah tuh, ya, biasanya agak lebih jauh berkurang porsi ibadahnya. Boleh jadi karena sakit. Boleh jadi karena pekerjaan yang menumpuk misalnya, apalagi harus diselesaikan sebelum nanti cuti, ya. Banyaknya pekerjaan,
buat istirahat kita sedikit. Begitu waktunya istirahat, udah sulit untuk kita manfaatkan untuk ibadah, karena pekerjaan yang numpuk tadi. Boleh jadi itu faktornya, atau boleh jadi karena memang sejak awal kita nih kurang pemanasan. Jadi di hari ke-15 udah kempos nih tenaganya ya, itu yang paling banyak ya, karena kurang persiapan, kurang pemanasan. Walhasil belum sampai akhir, udah capek duluan ya. Kita perlu usahakan supaya tenaganya balik lagi dan semangatnya juga kembali lagi. Nabi SAW menggambarkan satu, fa in kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Boleh jadi kita ini berada dalam fatrah ya, lagi turun ibadahnya, boleh jadi. Dan itu lumrah bagi seorang kita manusia. Kata Nabi, kalau kejadiannya itu sampai pada kita, lagi turun keinginan kita untuk ibadah, monggo dialihkan kepada amal saleh yang lain. Jadi kalau awalnya kita bisa satu hari 2 juz, misalnya 3 juz Al-Quran, terus kok udah hari ke-20 tinggal sisa 3 lembar saja, itu futur itu. Tidak apa-apa, tahan di 3 lembar itu, jangan sampai ditinggalkan keseluruhan. Tahan 3 lembar itu, tapi ditambal dengan amal saleh yang lain. Faqad aflah, itu yang benar. Dia beruntung dengan itu. Ditambalnya dengan apa? Banyak sekali ya. Bisa dengan zikir kita. Zikir kan lebih ringan kan ya, sambil nyender la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu lebih ringan ya. Atau apa yang diajarkan oleh Nabi SAW saat Aisyah nanya, ya Nabi, kalau saya nih seandainya ketemu sama Lailatul Qadar, seandainya ya Nabi, kira-kira bacaan apa yang paling pas untuk saya baca? Terus Nabi ngajarin, bacalah ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni. Kan enak tuh ya, sambil kita sebelum tidur baca itu, minta ampun sama Allah. Maka tidur kita adalah tidur ketika kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dikombinasi ya, tapi ditambal dengan amal-amal saleh yang lain. Dan itu nggak terbatas dengan zikir, apalagi zikir kan banyak sekali ya. Bisa juga dengan sedekah rutin setiap malam. Ini kan kita perlu strategi Pak ya. Selain ada sidqun niyah, kita punya niat yang kita kuatkan, tekad kita, perlu ada strategi dan manajemen yang baik nih ya. Misalnya setiap jam 10 kita sedekah misalnya ya. Kita udah punya handphone saat ini fasilitas yang bisa jadi maslahat buat kita, tapi kadang bisa jadi mudarat. Manfaatkan maslahatnya ya. Bisa kita lakukan sedekah di masjid atau menggunakan gadget kita, gampang sekarang. Dawamkan sampai 10 hari nanti ke depan, sampai selesainya bulan Ramadan itu. Apa yang nggak nyangkut Lailatul Qadar, terus kemudian kita sedang dalam keadaan sedekah ya. Atau misalkan ya, nambalnya dengan apa? Dengan bergegas ke masjid sebelum azan misalnya. Biasanya kita mepet-mepet azan, sekarang kasih spare waktu setengah jam, 45 menit, datang duluan ke masjid, zikir di situ ya. Manfaatin nih. Tilawah tahan, boleh dicicil, nanti perlahan-lahan tingkatkan lagi ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Pelampiasannya harus kepada apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang benar. Karena apa? Faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Karena kalau udah kita turun nih rasa keinginan ibadah, terus dilampiaskannya kepada hal yang sia-sia, apalagi kepada yang haram, selesai sudah. Makin terpuruk dia dalam kemalasannya, terpuruk dia dalam kejenuhannya. Karena kita udah capek tilawah, udah mulai turun, walhasil buka saja YouTube, internet, nonton panjang sekali, nggak terasa, tahu-tahu udah mau sahur gitu misalkan, panjang sekali. Haram nggak?
selama dia nggak melihat yang haram-haram, maka itu masuk kategori sia-sia saja. Sia-sia. Sayang betul. Sayang. Ini yang kata Nabi SAW, faman hurima khairaha faqad hurim. Kalau di bulan Ramadan yang banyak istimewanya saja, banyak sia-sia yang dia lakukan, nggak dapat keistimewaan kemuliaan Ramadan, aduh terus kapan? Terus kapan? Apalagi kalau kemudian pelampiasannya kepada yang haram, ini mematikan rasa untuk ibadah kepada Allah. Karena kita udah terlalu jenuh, weekend nih, lagi nggak ada yang dikerjain, ya Allah udah capek baca Quran. Ya udahlah, kalau gitu kita datengin saja yang biasa kita datangi. Nggak tuh lagi pada main gaple, misal. Akhirnya taruhan di situ. Itu kan mengalihkan kepada yang haram. Ya. Karena perbuatan haram sekecil apapun, Pak. Innal maharim wal ma'asi turisul ghaflah. Wa innal ghaflata turisul qaswah wa innal qaswata turisul bu'da anillah, kata Imam Haris Al-Muhasibi. Orang nih, dia maksiat, sekecil apapun itu maksiat, memberikan efek. Efeknya apa? Turisul ghaflah, membuat kita jadi lalai. Maksiat tuh buat kita lalai. Kalau udah kebanyakan lalainya, mati hatinya. Kalau sudah qaswah, mati hatinya, udah dia pasti jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari mana pangkalnya, asalnya? Ya dari maksiat itu. Maka silahkan dilampiaskan, boleh, tapi kepada hal yang juga kebaikan ya. Nah ini kita perlu strategi yang baik, manajemen yang baik supaya tetap terjaga ibadah kita, bahkan meningkat, wabil khusus di ashrul awakhir ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu, banyak-banyak doa minta sama Allah. Kita ini kan lemah ya, gampang lalai, gampang lupa. Pernah nggak minta, ya Allah, di 10 hari terakhir ini ya Allah, kuatkan ibadahku hingga sampai targetku selesai 3 juz ya Allah. Pernah nggak begitu? Atau ya Allah, tinggal sisa 7 hari ke depan ya Allah, jadikan hamba ini bisa terus istiqomah tarawih ya Allah, nambah dengan qiyamul lail hamba ya Allah. Jangan jauhkan hamba dari mendekat kepadamu dengan segala amal ibadah hamba. Pernah nggak minta begitu? Mungkin pernah. Tapi kadang-kadang kita minta dengan bahasa Arab, dengan doa yang diajarkan Nabi, tapi kita nggak ngikat maknanya karena nggak paham. Boleh jadi. Ya. Contohnya, doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Contohnya itu. Itu kalau diikat dahsyat betul. Ini kan wasiat Nabi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal supaya jangan ditinggalkan untuk dibaca selepas sholat 5 waktu. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan tinggalin ya Mu'az untuk kau baca. Doa itu dahsyat. Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ya Allah. Aku nih gampang lupa. Aku nih gampang lalai. Bantu aku ya Allah untuk banyak berzikir dan mengingat dirimu ya Rabb. Wa syukrika, ya Rabb, tolong bantu aku di tengah lengahnya aku, lalainya aku, lupanya aku, untuk banyak bersyukur terhadap setiap ketetapan yang kau berikan kepadaku. Wa husni ibadatika, ya Allah, tolong ingatkan aku ya Allah. Aku ini banyak lupa, aku banyak lalai. Ingatkan aku untuk aku memperbaiki amal saleh dan amal ibadahku kepadamu. Tuh, begitu. Jadi kalau nanti doa itu ya, ikat maknanya. Kita minta supaya amal ibadah kita ini dikuatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau doa yang lain boleh, dikuatkan iman, minta ditetapkan, kayak doa Rasulullah SAW yang dibongkar sama Ummu Salamah Ummul Mukminin. Ketika ada yang nanya, Ummu Salamah numpang tanya dong, Nabi kalau sedang ada giliran di rumahmu, Nabi ini baca doanya apa? Pengen tahu nih. Kata Ummu Salamah, kalau saya mah sering ngedengarnya Nabi baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ay wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, kadang semangat ibadahnya, kadang turun, kadang baik ibadahnya, kadang kurang baik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ya Allah.
untuk berada di atas agamamu dan di atas ketaatan kepada. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tajdidun niyah, ya. Kita perbaharui terus niat kita. Gimana kita mau ngamalin sesuatu, niat saja tidak, kan begitu. Perbaharui niat, ya. Dan ini bisa didorong dengan ilmu atau majelis ilmu. Kayak gini nih. Kita kan saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dari maklumat itu yang masuk dalam diri kita bisa motivasi kita untuk memperbaiki niat baik kita. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari lingkungan yang saleh dan salihah, Bapak Ibu. Itu bisa memotivasi kita tuh. Ya, udah mulai kendor, ngelihat depannya masih kenceng aja baca Quran, baca lagi itu kadang-kadang ada tuh, magnetnya tuh ada. Ya. Sedekah, awalnya nggak pengen sedekah, tapi ngelihat kok banyak orang ya naruh di kotak amal, akhirnya ada dorongan. Itu bi'ah salihah, jadi magnet narik kita untuk dekat dengan amal saleh. Maka mudah-mudahan lingkungan yang baik, majelis ilmu yang sering kita hadir di dalamnya, ya, tajdidun niat kita untuk mengalihkan dengan amal saleh yang lain, menjauhkan diri dari perkara yang haram, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita bisa istiqomah dengan amal-amal ibadah kita. Wabil khusus ashrul awakhir ini. Ya. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mendapat kesempatan bertemu dengan Lailatul Qadar insyaallah. Ini saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Sama-sama kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.